Namun, bukan tungku pil kecil yang benar-benar mengejutkan Qin Yichen. Itu adalah bayangan yang secara bertahap mengembun di tungku pil kecil. Qianying itu setengah nyata dan setengah nyata, hanya mengambang di tungku pil kecil, dan punggungnya tertegun, bahkan memberi Qin Yichen roh abadi. Sedikit merentangkan lengan batu giok, sambil meregangkan pinggang yang malas, itu lebih melengkung dan menawan. Mimpi ini sangat panjang. Apa yang membuat Qin Yichen semakin terkejut adalah eufemisme Qianying terdengar menyenangkan, tetapi dia malas, yang membuat Qin Yichen memikirkan belahan jiwa yang meringkuk di dadanya setelah setiap awan dan hujan. Selain malas, saya malah merasa senang setelah tidur nyenyak. Namun, setelah menghadap kembali ke Qin Yichen ragu-ragu untuk beberapa saat, dan akhirnya memalingkan muka, mengerucutkan bibirnya. Bisakah kamu pakai baju dulu? Ucapan ini memecah kesunyian pagoda ilahi. Setelah berteriak sebentar, saya melihat Qianying memutar tubuh yang menyenangkan, dan dia tertutup kabut. Saat matanya berlawanan, Qianying sudah menambahkan rok merah muda dan putih dengan gaun emas, yang cukup pas dan bahkan lebih menarik. Sejak itu, Qin Yichen hanya melihat keindahan bayangan ini. Itu adalah wajah cantik yang sepertinya hanya ada di gulungan itu. Sekelompok gaun berkibar sedikit, dan awan menggantung di daun telinga. Kedua rambut hitam menutupi pipi dan wajah cantik, dan fitur wajahnya sangat indah. Melihat satu tempat sendirian itu luar biasa. Jika wajah cantik Feng Fanyi seperti porselen adalah karya yang membanggakan dari seorang pengrajin ahli, wajah cantik Qian di depannya tampak seperti karya seorang ahli kaligrafi yang telaten. Secara khusus, sentuhan akar teratai merah di hati Baishi telah menyublimkan temperamen Qianying, memancarkan keluhuran yang tak dapat dijelaskan namun melekat. Empat mata berlawanan, mata Qin Yichen ngeri, tetapi mata aprikot bayangan Qianying bingung dan marah. Setelah beberapa saat hening, Qin Yichen berpikir dalam hati, mengapa ada bayangan yang begitu indah tiba-tiba muncul di tungku pil kecilnya. Dan Qianying itu tampaknya skeptis. Setelah sekian lama, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Siapa kamu?" Petik 2. Setelah berbicara serempak, keduanya sedikit malu. Qin Yichen menundukkan kepalanya dan berkata, "Mengapa kamu ada di sini?" Namun, Qian berkata dengan heran, "Mengapa kamu muncul di sini?" Petik 2. Qin Yichen terdiam. Diam-diam berpikir, bukankah itu telepati baginya? Setelah menarik napas dalam-dalam, saya melihat Qin Yichen dengan tenang. Pertama-tama izinkan saya mengatakan, Anda. Tepatnya tungku pil ini menyerap energi agung pagoda ilahi, dan kemudian Anda muncul. Pada titik ini, Qin Yichen sedang sakit gigi. Bagaimana menjelaskan kepada Patriark tua Feng di masa depan masih menjadi masalah. Tapi sekarang bukan waktunya untuk mengurus ini. Alis Qin Yichen menyipit dan matanya menyala. Mungkinkah? Apakah Anda roh artefak dari tungku pil ini? Itu sangat mungkin. Anda tahu, artefak spirit lahir dari armor pedang dan banyak harta, kuat dan lemah. Bahkan berbicara tentang itu, jika bukan karena macan putih meninggalkan semua warisan untuk dirinya sendiri, pedang macan putih juga akan memiliki merek dan kehendak macan putih. Qin Yichen sedikit bersemangat saat memikirkan artefak spirit. Ini adalah hal yang baik. Anda harus tahu bahwa artefak spirit yang dibentuk oleh beberapa pedang mungkin tidak dapat memahami kekuatan sihir tirani yang cocok dengannya, dan dapat diintegrasikan dengan pikiran pemiliknya. Seperti harimau yang menumbuhkan sayap. Ada juga beberapa roh artefak, yang memiliki sejarah panjang, dan bahkan mewarisi beberapa master, yang berpengetahuan luas dan cerdas, dapat membantu para master untuk mendapatkan kesempatan berulang dan memulai puncak kehidupan. Dan apakah bayangan ini mungkin? Mungkinkah ada begitu banyak kekuatan magis? Bayangan indah ini lahir di tungku pil kecil. Bisakah itu membantu saya membuat pil? Qin Yichen berpikir tetapi merasa agak tidak praktis. Dia sudah lama menggunakan alchemy Dao, dan belum pernah mendengar tentang tungku pil yang sepenuhnya otomatis. Apakah itu menghibur diri sendiri selama meramu pil? Maka ini terlalu boros. Jika demikian, Anda mungkin juga menyerap semua energinya sendiri. Mungkin Anda dapat menembus tahap akhir Ordo Suci dalam satu gerakan. Setelah beberapa saat curiga, saya melihat bahwa Qianying masih berdiri kosong, melihat mata Qin Yichen menatap, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak tahu, hehe." Qin Yichen hehe tersenyum, berpura-pura, "Kamu terus berpura-pura padaku." Meskipun artefak spirit jarang dan dapat membantu tuan rumah, tetapi situasinya tidak diketahui. Qin Yichen bukanlah Xiao Bai yang melihat fenomena alam dan mengacaukan posisinya. Dia dapat membantu tuan rumah dan secara alami memiliki tubuh untuk melahap tuan rumah. Namun, jika Qianying juga merasa bahwa hehe sama sekali bukan semacam tawa dan sedikit amarah, dia masih berpikir keras. Tetapi setelah merenungkan untuk waktu yang lama, saya tidak bisa mendapatkan jawabannya. Bahkan bunga teratai merah sedikit mengernyit di alisnya, seolah memegangi kepalanya kesakitan. Saya benar-benar tidak tahu. Saya hanya merasa seperti telah melakukannya. Mimpi yang panjang. Ketika Anda bangun, itu adalah sekarang. Mimpi. Qin Yichen mendengar ini hehe apapun itu.
Tapi Qin Yichen mau tidak mau memikirkan tentang asal-usul tungku pil kecil. Tungku pil kecil, yang diperolehnya dari pil pagoda di 10.000 benua, dapat dikatakan telah bertemu pada akhirnya. Namun, Qin Yichen masih belum bisa menanyakan asal mula tungku pil kecil, dan tidak ada yang mengetahuinya. Meski hidup ini masih dipandang dengan mata putih, mengapa memilih tungku pil pecah ini? Tahukah Anda, akumulasi paling awal dari tungku pil kecil bisa dikatakan cukup. Poin yang tidak menyenangkan adalah bahwa pil pagoda tidak pernah berpikir bahwa seseorang akan memintanya, atau disiapkan untuk magang terbawah. Asal-usul tungku pil juga 1000 aneh dan 100 aneh. Beberapa dipalsukan. Beberapa pil master tertinggal untuk berkontribusi ke pil pagoda. Beberapa pil pagoda dibeli dari luar. Dan beberapa situs digali ke pil pagoda. Mungkin dari tanah mana tungku pil kecil itu digali. Sayangnya, tidak mungkin lagi mendapatkan bukti untuk penyelidikan. Bahkan jika Qin Yichen kembali ke wilayah ras manusia, sulit untuk menemukan petunjuk. Menatap mata menatap bayangan untuk waktu yang lama. Yang pertama masih tenggelam dalam kebingungan dan rasa sakit kebingungan. Pikir Qin Yichen, itu tidak terlihat seperti berbohong. Kecuali aktingnya sangat tangguh sehingga dia bisa tertipu. Jika seperti dugaanku, sepertinya dia tidak tidur terlalu lama, atau kepalanya patah. Qin Yichen lebih suka yang terakhir. Tungku pil kecil mungkin bukan produk dari 10.000 benua keluarga. Selain itu, jika yang pertama, siapa yang bisa membuat tungku pil menjadi sangat rusak saat dibangun? Meskipun tungku pil yang jatuh dari surga agak langka, Qin Yichen tahu bahwa benua 10.000 negara hanyalah tempat untuk pergi, belum lagi meteorit atau bahkan kristal roh. Bahkan Kaisar Prajurit Utara berada di benua 10.000 keluarga, dan omong-omong, 10.000 zang keluarga kekaisaran dimakamkan, dan pikirkan tentang itu, tungku pil yang jatuh dari surga, sepertinya tidak ada yang dilebih-lebihkan. Jika Anda tidak bisa mengetahuinya, Anda hanya bisa bertanya. Jadi Qin Yichen kembali merenung lalu berkata, apakah kamu tahu namamu? Atau apakah itu sesuatu yang bisa mewakili identitas? Qianying yang mendengar ini, sekali lagi untuk beberapa saat, baru saja mendengar judul kata itu. Tetapi Xing Mou cerah, mengangkat kepalanya dan berkata, apa judulnya? Anda hanya memanggil saya senior.